Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Saya Muhammadun rahimahullah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Al-ayat. Ila hadirat rahmatullahi wa barakatuh. Jadi para ustazah, para sepuh, sedang kula diakan tanpa itu. Oleh khusus dimakan hadiri jamaah kuliah subuh, bapak ibu, sedang kula hormati, sedang kula muliakan. Insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah dengan banyak hal. Rahmat nikmat Allah kang ageng berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat bisa beribadah, puasa di bulan Ramadan. Maka ketika kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditambah Allah nikmatnya. Salam dan Allah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau dan istiqomah. Ini Mbah Rasto kayak atau nih, iya, ini ada yang teriak salah hijab ketika. Alhamdulillah kita puji kepada Allah kita ketemu di pertemuan pagi ini. Meskipun kayaknya jumlah setelah satu ya Bu ya. Ya sudah hacuin. Ramainya ya mulai Pak. Kita lanjutkan Bu pembahasan hadis saking Abu Dzar Al-Ghifari yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam syarah hadis ini oleh Imam Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikmah min hadis Nabawiyah. Jadi Ibnu Rajab itu syarah di sini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal yang hadis yang terbaik tentang iman, tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, lanjutkan hadis kemarin itu setelah berbicara tentang hidayah, kemudian dilanjut ya ibadi kullukum ja'imun illa man an'amtuhu fastaqimuni qulaikum. Wahai hambaku, kalian semua dalam keadaan lapar kecuali orang-orang yang aku berikan dia nikmat berupa makanan. Aku beri dia makanan. Kemudian Allah apa? Ini hadis dari Allah SWT mengatakan fastamimuni, maka mintalah kalian makanan kepadaku. Utaikum, niscaya aku beri kalian makanan. Ya ibadi kullukum alim, yang kalian itu telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku beri dia pakaian. Fastaksuni,
maka mintalah kepadaku aksukum, saya aku beri kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hambaku, dilanjutkan ya. Innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian semua pada berbuat salah, pada berbuat dosa, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Maka Allah SWT dalam hadis seperti ini mengatakan wa ana aghfir dzunubal jami'ah, dan saya mengampuni dosa semuanya, semua dosa yang oleh Allah SWT, termasuk syirik. Kalau belum meninggal dunia bertaubat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diampuni itu sampai mati, syirik sampai mati, di akhirat tidak diampuni. Ya, ketika semua memberikan syafaat, termasuk teman-teman kita ini satu majelis ini, nanti bisa saling beri syafaat. Kalau ada di antara kita yang kurang-kurang hisabnya, kemudian gara-gara itu di atas hadis, gara-gara temannya bersujud pada Allah dan minta, ya Allah, saya tidak mau masuk surga kecuali si fulan, teman saya di majelis dulu, dalam majelis ilmu, dia diringankan hisabnya, maka saya mau masuk surga. Maka diringankan pada Allah SWT hisabnya belum kita nanti insyaallah bisa saling berikan sabar. Nah, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala jami'an. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, bertaubatlah kepadaku. Kata Allah SWT, aghfirlah, maka aku akan mengampuni dosa-dosa. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharra. Engkau tidak bisa sampai membahayakan aku atau memberi mudarat kepadaku. Karena tuhuni tidak akan bisa engkau memberi mudarat, maka mudarat itu tidak akan menyentuhku sama sekali. Kemudian dilanjutkan, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, maka engkau tidak akan memberi manfaat padaku. Ya, manfaat apapun itu tidak akan sampai memberikan pengaruh kepadaku. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalukum wa akhirukum wa insyakum wa jinnakum kanu ala aqqa qulubi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Begini maksudnya. Wahai hambaku, andai saja seorang di antara kalian seluruhnya, ya, seandainya ada seluruh makhlukku yang aku ciptakan dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai hari kiamat, insakum wa jinnakum, baik dari manusia, jenis manusia maupun jin, dan orang-orang yang kumpul dari awal sampai akhir itu orang-orang yang aqqa qulubuhum minkum, yang paling takwa hatinya di antara kalian, kemudian dia itu berkumpul untuk memberi manfaat, maka itu tidak menambah sedikit pun mulki kekuasaan. Allah tidak akan bertambah kuasanya gara-gara kita semua beriman, takwa semua. Tidak, kata Allah. Kemudian dilanjutkan, ya ibadi, lau anna awalukum wa akhirukum wa insyakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ya hambaku, wahai hambaku, andaikan orang-orang dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, dari jenis jin maupun manusia, kemudian semuanya hatinya jelek, fujur, sebagaimana paling fujurnya, paling jeleknya orang di antara kalian, maka orang-orang yang jelek-jelek itu semua yang berkumpul tidak akan memberi pengaruh sedikit pun terhadap
hilangnya atau berkurangnya kekuasaanku. Jadi Allah tidak akan dipengaruhi oleh ketakwaan kita maupun kejelekan kita. Bagi Allah, Dia adalah Maha segala-galanya. Ini teman-teman sekalian. Ya ibadi, wahai hambaku, nanti penjelasannya sekalian. Lau anna awalukum wa akhirukum wa insyakum wa jinnakum qamu fi sayyidi wahidin, andaikan wahai hambaku, orang-orang di awal kamu, dari awal kamu dan akhir kamu kemudian berkumpul dalam satu sayyidi wahidin, lapangan yang besar, kemudian fasaluni, dan dia meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insan, dan kemudian minta semua dari orang-orang yang berkumpul di lapangan itu, tiap manusia masalah kamu, persoalannya minta diselesaikan olehku. Kemudian Allah SWT mengatakan, mana posokan dalika mimma indi, maka yang aku berikan kepada tiap-tiap orang yang berkumpul dalam satu lapangan itu, persoalannya sudah kami selesaikan, tidak akan mengurangi apa-apa yang ada di dalam sisiku, apa yang aku punya, ya wahai hambaku. Kecuali seperti apa hadirin sekalian? Kecuali seperti kama yang usul mukhaytu idza udhilal bahri, kecuali hanya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Jarum dom dilebokkan lautan, diangkat ke sama notok sing ilang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kumpul saja ke bumi kumpul lapangan jaluk kabeh masalahe diselesaikan Allah, kowe tidak berkurang sedikit pun kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Ya, Gusti Allah. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah kuliah subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini ya, disampaikan Rasulullah SAW itu mengatakan, kullukum ja'i, tiap-tiap kalian adalah dalam keadaan kelaparan kecuali orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa makanan. Para sahabat salafus saleh, kata Ibnu Rajab alhamdulillah dalam syarahnya itu, sampai di dalam sholatnya para sahabat itu meminta seluruh keperluan hidupnya, sampai ada sahabat yang minta garam untuk adonan rotinya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sahabat yang minta rumput untuk ternak kambingnya di dalam salatnya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah senang. Semakin hamba tergantung kepada Allah, semakin menunjukkan kelemahan hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, tolong kuliah sebutnya jangan ngantuk ya. Lihat-lihat ngantuk orang apa tapi tolong dia dileknya jangan ngantuk ya. Kenapa? Karena wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, surat Hud. Dan tidak ada wa ma min dabbah, satu binatang melata pun yang terkecil sekalipun, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rizkinya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu hadirin sekalian, tugasnya kita itu cuma beribadah dengan baik. Masalah rezeki itu sudah ditentukan Allah semua. Kalau kita menjadi hamba Allah,
Abdul Ghani, kita menjadi hambanya yang maha kaya, Ghani, kita akan kaya. Jadi masalah rezeki itu bukan masalah kita, bukan otak kita untuk memikirkan tentang rezeki. Yang memikirkan rezeki Allah. Yang memikirkan rezeki Gusti Allah. Diulang, yang memikirkan rezeki Allah. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuqukum wa iyyakum. Suruhlah keluargamu itu untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah di dalam mendirikan sholat. Musyawarah sholat kekangenan. Kalau lagi suka melakukannya anggar isya. Iya ya. Anggar isya kangenan dari sholat ya. Berjamaah ya. Nah, itu orang-orang munafik berat untuk sholat berjamaah isya. Inna asqala salatul lil munafiqina sholatul isya wa sholatul fajr. Salat isya dan salat subuh abah. Makanya Allah berfirman-Nya dengan ditambah ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Wastabir 'alaiha, dan kuatkanlah kesabaran di dalam mendirikan salat. La nas'aluka rizqan, aku tidak minta rezeki padamu, nahnu narzuqukum, aku yang beri rezeki padamu, wa iyyakum, dan kepada kerabat-kerabat kalian, anak-anak kalian, istri kalian, pembantu kalian, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirin sekalian, termasuk pakaian tadi, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya meminta itu kita sangat tergantung kepada Allah tentang masalah rezeki. Jangan tergantung kepada orang lain. Perhatikan ini bapak sekalian. Sa'labah itu sahabat Rasul ya. Sholatnya itu senantiasa terlambat. Kalau sholat mani telat, Sa'labah. Sholat mani telat, sholat mani telat. Ki wong sembahyang telat terus, apa ku dikon adzan apa ya? Iya ya. Apa ku dikon qomat sembahyang telat terus. Ternyata saat aku bukan di adzan, bukan di qomat. Sembahyang telat. Kenapa? Pakaiannya gantian sama istrinya. Jadi pakaiannya dia yang pantas itu dipakai istrinya untuk sholat, karena menghadap Allah harus pantas. Setelah itu gantian dengan Sa'labah. Akhirnya telat. Dia mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, singarane wong susah ke orang-orang ya Rasul, dadi wong larat ke orang-orang ya Rasul. Karuan apa karuan Bu? Orang-orang ya, anak orangnya ya, anak orangnya. Akhirnya doakan saya Rasulullah untuk bisa menjadi orang yang mampu. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, berilah kepada Sa'labah pengurangan rezeki sehingga dia menjadi orang yang berkecukupan tentang rezeki. Nah akhirnya Sa'labah diberi Rasulullah SAW 2 ekor kambing sepasang dan diternak. Ternyata jadi banyak. Setelah jadi banyak, akhirnya sholatnya mulai ketinggalan. Asalnya tepat waktu jadi ketinggalan. Asalnya tepat waktu ketinggalan. Sing asale maghrib bisa subuh asar, duhur asar teka, dari duhur asar ora teka. Bisa ora teka sih kayak Sa'labah sibuk ngurusi ternaknya. Akhirnya maghrib bisa subuh sampai akhirnya orang berjamaah. Akhirnya oleh Allah Taala rezekinya disambut lagi. Jadi agar ngomong membayangkan lagi pimen ya, lagi senang. Iyangnya agar lagi senang, ya itu berarti ketempelan oleh kelakuannya. Salah. Naudzubillah min dzalik. Jadi rezeki itu seperti itu, mudah bagi Allah SWT. Ada kok nih tentang rezeki ya, pakaian, makanan. Abdurrahman bin Auf
Siapa Bu? Abdurrahman bin Auf. Angger kamu oleh Mas Nanto ya. Mas Nanto bin Auf. Dia itu pengen miskin sehari saja nggak bisa. Pengen miskin, pengen larat, sadelan murah nggak bisa. Sugih terus kamu. Abdurrahman bin Auf sugih terus. Sampai dia pengen miskin itu waktu Madinah panen kurmanya jelek, agak-agak kualitasnya tidak seperti biasa. Itu ditukoni kabeh regane tetep ajeg larang. Kurma orang apik ditukoni kabeh regane tetep larang, maksudnya ndak larang. Disimpan dalam gudang. Orang didol kan dari sugih ya. Akhirnya terjadi wabah. Setelah terjadi wabah, obatnya kurma yang tersimpan. Akhirnya mau nyerbu gudangnya Abdurrahman bin Auf dituku, akhirnya sugih mati tambah Wahai manggil Allah batal suku man tasya'u bi ghairi hisab. Agar Allah yang rezeki orang bisa jatuh. Sing digampang rezeki ya gampang, sing diangelna ya angel. Bu, Pak, pernah manjat gunung? Selamat? Aku pindah Bu, sampai puncak. Ya nang gunung ana wong dodol bodi karo jahe. Kira-kira pos 3 apa pos 4 wis dhuwur nemen. Jarene sampean dodol bodi karo jahe nang gunung. Simpan tuku sapa iku ya. Ternyata ngono rame laris. Kenapa? Banyak pendaki itu butuh bodi, butuh jahe. Wah, nang puncak gunungnya mencit, dine rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala ibadah sekalian. Itu kalau Dia memberikan rezeki kepada hambanya itu tidak bisa dihitung oleh manusia. Makanya ibadah sekalian, sing salah itu kadang-kadang kita itu bersandar kepada orang, nyok sampai mungguk, sampai depek, sampai apa maning mungguk, depek, ruku-ruku kepada pejabat, kepada orang kaya, maksudnya hendak di rezeki. Tidak, hamba itu terbatas. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersandar kepada jabatannya hilang. Orang yang bersandar kepada hartanya bisa hilang. Orang yang bersandar kepada pangkatnya bisa hilang. Makanya gerbong sampai gara-gara jabatan kadang-kadang mohon maaf nih, suap sana suap sini, sokok sana sokok sini, gara-gara sedikit harta sampai bunuh-bunuhan. Mau sekarang harta bagi Allah mudah. Angger kecorok sak titik rong titik ya ora apa-apa, bakal tekane luwih akeh. Aja dadi tukaran, aja dadi sampai bunuh-bunuhan. Alhamdulillah. Wong kaya sumur, rezeki kaya sumur, Bu. Angger ditimba sing tuk metu maning. Paham nggih? Ditimba sing tuk metu maning, ditimba sing tuk metu maning, ditimba sing tuk metu maning. Aja dipikir pusing banget masalah gaib, masalah sing ora bisa diakal. Kadang-kadang gara-gara masalah gaib nyong ora sampean dadi suka ibadah suka kaya iki Pak Ustaz. Ya, kan bayang primen, utek men gase man badah Ustaz, toplese sing kakak. Ban badah Ustaz bisa dari baru-baru. Ya, Mas.
Iya. Badal Ustaz berusaha rumah. Umat-umat sing rumiyin badal ya badal. Ya kan? Wong badal ya nganggo nyulam ya apa? Nyulam paham ya? Sing wingi ya apa? Apa kudu anyar? Orang kan? Kan tidak harus anyar. Yang penting puasanya tutup ibadah benar. Sampai komplit 30 hari puasanya insya Allah nahan lapar, nahan kerusakan hati, nahan maksiat. Insya Allah kita Idul Fitri sih. Nah, jadi aja pusing-pusing ya Allah. Sing orang penting-penting dipikir jadi pikir bu, ya. Sing orang penting dipikir jadi pikir, otaknya jadi berarti dengan persoalan-persoalan sing yang sama di bakalan sambung masalah rezeki itu kasih dona ibadah dona sempat kaya sama. Paham ya? Makanya kunci kehidupannya seperti itu. Sama agar ngono bae sih. Bu, pembangunan Presiden Jokowi, uripe makmur. Apa mana pembangunan Presiden, pembangunan Verdi Sambo, tukang supir kekuatan makmur, besugi. Sebab dari pembangunan wong sugih. Nah sama yang jadi abdine Allah, pembangunan Allah yang maha kaya. Pasti Allah SWT akan memberikan rezeki. Soalnya akhirat kadang-kadang untuk sampai ya Allah, langsung dengan di bumi kirhal harus rezeki masalah zoib. Ya Allah, ini yang Allah SWT menyampaikan di sini. Andaikan kamu berusaha memberi manfaat kepadaku, tidak bisa. Takwa kalian seluruh umat dari awal sampai akhir, dan mujrim kalian, banyak dosanya kalian dari awal sampai akhir, tidak akan mengurangi kekuasaanku. Andaikan seluruh dunia meminta dari awal sampai akhir makhluk, jin dan manusia berkumpul dalam sebuah lapangan yang besar, satu tempat, aku penuhi seluruh persoalannya, itu tidak mengurangi kekuasaanku. Allah itu sudah menyampaikan seperti ini. Kenapa kita tidak minta? Para sahabat saja minta kepada Allah SWT, dan mereka mulia semuanya. Maka ibu bapak sekalian, saya ajak ini Ramadan jadilah kesempatan kita untuk khusyuk beribadah, tunduk beribadah, baik beribadah, dan dijadikanlah Ramadan ini bekal untuk 11 bulan berikutnya. Tapi aja ngomong Ramadan yang ibadah, tunduk, khusyuk, beribadah ubah. Ya. Jangan yang kemudian bayangin sampai 5 waktu yang lebih Ramadan, ayo plus ganjaran, tapi berbahasa ubah kita tahu. Harapnya lebaran itu lebaran. Yang salah kaprah. Nah, ibu-ibu sekalian, ini terus terang aja luar biasa hadis yang kita haji pada kesempatan pagi hari ini. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini hadis yang terbaik, ya. Disampaikan oleh penduduk Syam. Ini dari Abi Idris, itu dari Syam, Syria. Dan ini disebut hadisnya penduduk Syam. Mudah-mudahan sedikit dari kajian ini yang kita pahami pada kesempatan pagi ini memberikan kita yakin yang kuat bahwa Allah adalah tempat kita bersandar, Allah tempat kita berdoa, Allah tempat kita bergantung, dan semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Yakub yang ketika kehilangan Yusuf dan adiknya Benyamin, yang mengatakan, ini askantu ilallah Rabbul alamin, saya hanya akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja pada kesempatan pagi hari ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya
berikan sedikit tadhirah kepada panjenengan. Mudah-mudahan kita semua insya Allah kumpulkan Allah menjadi hamba yang dalam beribadah, istiqomah di dalam iman dan Islam, dan diberkati Allah dalam husnul khatimah, dan insya Allah kita bertemu dengan kita semua di surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa saling menziarahi. Senang ya, biar aku bisa ketemu, bisa ziarah kakak, sama kakak dengan keadaannya gitu ya, di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Senang. Kita tutup dengan doa. InsyaAllah Allah kabulkan doa kita kesempatan ini. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-Fatihah. Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamdan rafi'a, hamdan masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina wa lil masayidina wa lil asatidina wa lil alimina wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Allah rabbal Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina ya Allah sabbih aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ilm. Allahumma inna nas'aluka khairal fil mas'alatina ya Allah, wa khairal fil fu'adina, wa khairal fil ajahina, wa khairal fil ilmina, wa khairal fil amalina. Asaqil mawasil al-qista wa haqiq imanana, wa taqabbal salatana wa nas'aluka al-ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka ujita bi rahmatika wa as'alina maghfirataka wa salamatan min kulli ismin wa ghanimatan min kulli birrin wal fawza bil jannati wa najatan min nar. Allahumma inna nas'aluka 'izzatan haniyatan wa mitatan samiyatan wa mawtan bi ghairi hisnin wal afati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.